Halo, sahabat pangan seluruh Indonesia. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Pendekar Revolusi Pangan. Kali ini Revolusi Pangan akan berbagi tips untuk petani, yaitu penanaman pepaya California. Bagaimana cara bertani pepaya California, bagaimana cara memaintainnya, bagaimana cara merawatnya sehingga bisa sampai berbuah dan berhasil. Ikuti terus bersama Pendekar Revolusi Pangan. Halo, Sobat Pangan seluruh Indonesia. Kita saat ini berada di perkebunan Aura Farm. Kebetulan Pendekar Revolusi Pangan bukan hanya sekedar konten kreator, tapi juga berusaha dan belajar menjadi pelaku daripada pahlawan pangan. Dari berbagai macam tanaman yang ditanam, salah satunya adalah pepaya California. Pangan seluruh Indonesia, saya ingin berbagi cerita, sharing mengenai bagaimana cara menanam pepaya California dari awal perencanaan sampai dengan berbuah seperti ini, dan insya Allah bisa menghasilkan hasil yang baik. Saya ingin berbagi dari awal perencanaan. Yang pertama itu adalah bagaimana memilih bibit yang baik, karena ini penting. Jika tidak, maka dari beberapa bibit yang kita tanam ada persentase kegagalannya lebih besar. Maka pemilihan bibit inilah yang paling penting ketika kita ingin menanam pepaya California ini. Yang kedua adalah lahan. Pemilihan lahan yang baik. Kebetulan ini berada di Kampung Bojong Honje, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Bogor Timur, dengan ketinggian 450 mdpl. Ini sebenarnya saya sedang uji coba juga apakah pepaya California ini cocok di ketinggian ini. Tapi alhamdulillah dari melihat dari pertumbuhan yang ada, kemudian buahnya yang luar biasa, ini mudah-mudahan bisa berhasil. Kalau melihat dari sudah jadinya berbuah yang menurut saya ini sudah cukup oke dan sudah cukup bagus. Nah, pemilihan lahan ini Sobat Pangan yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan, perawatan. Nah, ini yang paling penting juga, karena bukan hanya sekedar buka kemudian ditanam kemudian sudah kita tinggal saja gitu. Nggak segampang itu, ternyata harus ada perawatan-perawatan yang intensif yang harus dilakukan. Pertama adalah pemilihan bibit. Kebetulan kita nanti ke depan mau belajar untuk penyemaian, bagaimana cara penyemaian bibit. Nanti juga akan berbagi kepada teman-teman, sobat pangan semuanya. Kita kemarin beli bibitnya yang bibit unggul. Jadi kurang lebih di sini 2000 pohon saya coba untuk tanam pepaya California. Nanti season berikutnya akan saya liput hasil panennya seperti apa dan berapa. Kita akan kalkulasi, pokoknya akan kita bedah, kupas tuntas. Semoga juga ini bisa menjadi inspirasi buat Sobat Pangan semuanya, bagi generasi milenial dan Gen Z. Kemudian pada proses kedua, yaitu persiapan, ini paling penting. Jadi kita melakukan pelobangan dulu untuk persiapan tanam. Kemudian jarak, kurang lebih ini kita tanam jaraknya di 2 meter. Jaraknya 2 meter. Kemudian kita berikan pupuk. Kita pakai pupuk kita sendiri dengan pupuk ampas kopi Handeru. Kemudian kita campur dengan dolomit, karena dolomit ini untuk menetralkan pH tanah. Kemudian kita kasih pupuk urea ya, kita campur. Itu sebelum masa tanam. Kemudian kita biarkan 1 minggu, setelah itu baru kita proses penanaman gitu. Seperti itu. Kemudian setelah umur 14 hari kita lakukan pemupukan. Saya menggunakan
pupuk TSP 36, ZA, dan itu KCL. Kalau enggak ya pakai urea. Kita timbang. Pada saat itu kita ada formulasinya di umur 14 hari setelah tanam itu 40 gram TSP, ZA 40 gram, 30 gramnya KCL atau urea diaduk, itu per pohon kita tabur. Kemudian di umur 30 hari setelah tanam kita lakukan pemupukan lagi. Porsi formulasi saya naikkan TSP-nya menjadi 80 gram dan ZA 80 gram. Kemudian KCL-nya, ureanya itu sekitar 70 gram. Dan setelah itu kita lihat juga seperti, nah ada jamur-jamur ya, fungisida, kita pakai obat semprot fungisida. Kalau memang ada serangga kita pakai insektisida. Jangan lupa di proses penanaman itu kan ada proses generatif dan vegetatif. Itu jadi di proses generatif ini, jadi kita fokus di batang dan daun karena belum berbuah ya. Kalau di proses vegetatif itu kita fokus di batang, daun, serta buahnya. Jadi kita lakukan maintenance di umur 1 bulan itu, kita lihat jika ada yang keriting kita lihat atau menguning, kita potong agar itu tidak menjalar ke yang lain gitu, seperti itu, karena itu virus. Jadi virus ya langsung kita amputasi aja, kita potong gitu, seperti itu. Kemudian di usia 60 hari, di 60 hari itu kita lakukan pemupukan lagi dengan porsi ESP itu sama 80 gram, ZA-nya 80 gram, kemudian KCL-nya itu sekitar 60-70 gram per pohon. Ya, ingat teman-teman, itu per pohon. Itu di usia 60 hari setelah tanam. Kita cek lagi per 2 minggu atau per 1 minggu, itu kita harus cek satu-satu di setiap pohon. Apakah ada jamurnya, apakah ada ininya, untuk melakukan penyemprotan. Karena ini paling penting. Lebih baik kita mengantisipasi, menjaga daripada nanti mengobati setelah terkena penyakit. Kemudian di usia yang 90 hari, usia 90 hari itu kita lakukan pemupukan lagi dengan 3 macam tadi, terserah mau merek apa aja. Tapi di 3 pupuk tadi saya lupa bahwa kita kasih juga pupuk ampas kopi, karena ampas kopi ini ternyata sangat efektif sekali untuk menghalau daripada, mungkin teman-teman tahu ulat putih yang sebesar jempol itu untuk menghalau ulat itu. Ini sangat efektif. Kemudian di dalam kandungan ampas kopi itu banyak kandungan-kandungan unsur hara yang memang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dan di usia yang 90 hari kita lakukan lagi penanaman, kita lakukan lagi pemupukan. Kita kasih 3 macam tadi, TSP, ZA, dan KCL, dengan porsi kita naikkan 10 gram. 90 gram, 90 gram ZA, dan juga atau 70 gram sampai 80 gram KCL, atau bisa diganti urea. Dicampur dengan versi saya memakai pupuk ampas kopi tadi untuk mengantisipasi. Dan di umur yang 90 hari ini dicampur juga dengan pupuk NPK 1616. Ini dicampur per pohon, baru kita taburkan di sekitar pohon. Dan ingat juga teman-teman bahwa tumbuhan pepaya ini sangat membutuhkan air yang banyak. Jadi kita di beberapa hari tidak hujan, 2 hari tidak hujan saja kita udah melakukan penyiraman supaya pertumbuhannya maksimal. Karena pohon pepaya ini mungkin teman-teman juga lihat di beberapa tempat, teman-teman petani yang lain itu pernah melihat bahwa nanamnya di sawah gitu, dibikin galengan besar, kemudian di pinggirnya ada airnya. Itu sebenarnya untuk memudahkan agar penyerapan airnya lebih banyak. Makanya tumbuhan pepaya ini kalau persediaan airnya tidak mencukupi, harus dibuat dulu sumber airnya. Karena kita bikin toren di beberapa titik itu untuk melakukan penyiraman. Jadi kita integrasikan ke di setiap ini ada paralon, ada kerannya, kita melakukan penyiraman dengan masih manual sih, masih selang ya. Karena memang belum begitu banyak, kita baru melakukan penanaman di 2000 pohon.
Mungkin ini kita juga akan melakukan lagi bulan depan. Ini kita lagi persiapan lahan lagi. Kita mau melakukan penanaman pepaya California lagi sekitar kurang lebih 4.000 pohon di area kita yang masih tersedia. Jadi setelah itu maka rutin teman-teman. Sudah mulai di umur 4 bulan, naik ke 5 bulan itu sudah mulai berkembang ya. Karena ini usia sebegini, ini sudah umur 7 bulan. Dan nanti setelah umur 7 bulan ini kita akan pilih yang tua, kita panen. Mungkin di awal-awal mungkin 1 biji atau 2 biji itu per minggu kita lakukan pemanenan. Jadi bagi teman-teman juga yang menjadi distributor pepaya California bisa juga menghubungi kita. Nanti di bio ada nomor handphone kita untuk bisa kerjasama. Bila teman-teman juga ada membutuhkan pepaya California, nggak apa-apa, kita open ke siapa aja. Karena tujuan kita bagaimana kita bisa saling menguntungkan dan bagaimana ini bisa menginspirasi. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon dibantu like, share, subscribe-nya agar channel daripada Revolusi Pangan ini bisa berkembang, bisa bermanfaat buat orang lain, berkembang di seluruh Indonesia sehingga banyak kaum-kaum muda bisa terinspirasi menjadi petani hebat, petani smart. Taburlah benih inovasi, panenlah hasil revolusi. Silahkan komen inspirasi apa, ingin menanam apa, kita akan coba untuk menampilkan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Terima kasih, salam Revolusi Pangan. Dan saya, pendekar Revolusi Pangan.